Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, bersama saya Budi Sumarutilang. Kita akan berdiskusi hal yang akhirnya menjadi panjang ceritanya soal pengiriman kepala babi yang kemudian mendapat reaksi dari sejumlah teman-teman pemimpin redaksi media mainstream ya. Dan itu sepertinya sangat membela Tempo dan menyudutkan Hasan Nasbi. Jadi kan nggak fair ya, karena itu kan masalah persepsi, ya toh. Kami di media podcast menilai itu terlalu lebay. Nah, kenapa saya melihat itu terlalu lebay? Karena kalau kemudian dianggap itu sebagai sebuah peristiwa, kan pihak Tempo sudah melaporkan itu ke Mabes Polri, ke Barreskrim Polri. Ya kita tunggu saja hasil dari penyelidikan dari pihak Mabes Polri. Lantas kalau kemudian sampai Dewan Pers pun mendesak Hasan Nasbi sebagai kepala kantor komunikasi Presiden meminta maaf, itu juga terlalu dipaksakan, ya kan? Nah, bahwa kemudian dikembangkan lagi narasi-narasi yang seolah-olah ini adalah sebuah peristiwa besar, ini tidak menghargai kebebasan pers, ya kan? Ini adalah ancaman demokrasi, itu bertambah lebay lagi. Nah, kami yang bergerak di media podcast juga bukan wartawan kemarin sore. Kami juga sudah puluhan tahun di media, dan rasanya tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh teman-teman media mainstream itu sangat berlebihan, karena publik tidak merasa saat ini ya ada ancaman kebebasan pers, itu nggak ada. Justru saat ini, ya kan, inilah yang paling bebas, sebebas-bebasnya kalau menurut saya. Nah, jadi karena itu untuk mendiskusikan apakah takaran yang disampaikan oleh teman-teman media mainstream yang menjadikan peristiwa pengiriman kepala babi, kemudian 6 bangkai tikus tanpa kepala, itu adalah sebagai teror kepada media, itu sebagai teror kepada pers. Nah, untuk itu saya sudah bersama pemimpin redaksi Cokro TV, yang juga adalah senior saya di kampus dulu. Bang Ade. Hai. Gimana Bang Ade? Sepakat nggak dengan opening saya tadi ya? Sepakat. Gimana Bang Ade melihat datang dari kelebayan para teman-teman media mainstream ini? Ya. Saya harus berkata agak keras dan tegas karena saya pikir ini framing yang dibangun oleh teman-teman media mainstream ya, menyudutkan, apalagi kemarin di Kompas TV ya, saya lihat itu, begitu satu pihak, ya kan, dan Kodari yang dihadirkan sebagai mewakili pemerintah, syukur bagus menempatkan diri karena dia bukan PCO. Ya kan, dia juga nggak mau mengomentari itu kan gitu. Gimana Bang Ade? Iya, jadi pertama-tama Anda kan sudah menyebut kata framing ya. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah sebetulnya sedang membangun framing itu siapa? Ya. Di dalam saya dosen komunikasi ya. Dan salah satu yang saya ajarkan kan terkait dengan komunikasi politik. Nah, di dalam hal ini kami itu mengenal sebuah istilah namanya psychological operations. Psychological operations adalah sebuah upaya komunikasi untuk membangun psikologi di halayak mengenai peristiwa atau kasus tertentu yang tujuannya adalah untuk mendiskreditkan, mendelegitimasi pihak tertentu. Ya, sorry kalau agak abstrak nih ya, tapi maksud saya begini, pertanyaan terbesarnya adalah kenapa ada yang mengirim kepala babi ke Tempo dan tikus ke Tempo. Sampai sekarang kan tidak pernah ada jawaban terhadap itu ya. Ya, misalnya saja logika yang paling sederhana dari kita semua sebagai masyarakat pasti akan menduga bahwa ada ancaman terhadap Tempo, seperti juga sekarang diangkat oleh banyak pihak kan. Cuma kalau saya mengancam seseorang, saya kan ingin agar orang itu tahu kenapa saya mengancam dia. Misalnya, saya mengancam Anda supaya Anda jangan mengganggu istri saya. Ya. Taruhlah di situ ada kepala babi, tapi ada sesuatu yang harus membuat Anda tuh ngerti. Maksud saya, jangan ganggu istri saya. Saya nggak tahu dengan cara apa. Ya, apakah dengan juga menyertakan foto istri atau apa atau macam-macam. Nah, dalam kasus Tempo ini menarik, ya. Dia mengirim kepala babi, tapi kemudian sampai sekarang bahkan Tempo sendiri tidak tahu sebetulnya kalau itu adalah sebuah ancaman. Ini terkait dengan apa yang mereka lakukan. Tempo ini adalah sebuah majalah yang
tahun sudah melakukan aksi kontrol sosialnya dan sangat kritis dan sangat menyerang ya terhadap perilaku nggak cuma para pejabat pemerintah, tapi juga pengusaha, tapi juga kelompok-kelompok lawannya dan seterusnya. Jadi kalau sekarang ada seseorang mengirimkan kepala babi kepada Tempo Dan tikus. dia tuh sedang bilang jangan lakukan apa, ya. Ketika saya lihat apa yang dilakukan oleh Tempo belakangan ini, ya pemberitaan Tempo atau podcast bocor alus dan macam-macam, sebetulnya tidak ada sesuatu yang luar biasa dilakukan oleh Tempo saat ini. Ya. Apakah itu menurut Bang Ali bagian dari intimidasi atau teror kepada kebebasan pers, pengiriman? Ya, seperti makanya itu? mengatakan bahwa itu adalah sebuah intimidasi, itu harus kita lihat kenapa itu dilakukan, ya. Tadi yang ingin saya katakan adalah ada nggak sih sesuatu yang terkait dengan praktek jurnalistik Tempo saat ini yang membuat mereka diancam, ya. Saya lihat pemberitaan apa sih yang sedang ramai diangkat oleh Terakhir Tempo? kan masalah RUU TNI. RUU TNI, Iya. ya. Tapi kalau kita lihat dan kita baca dan kemudian kita dengarkan podcast Tempo sendiri, jadi ancaman itu kan sebelumnya datang hari Kamis ya. Katanya si Cica, siapa namanya? Cica ya. Francisca itu sebelum baru membukanya pada hari Jumat, ya. Pada hari Sabtu mereka sudah bikin bocor alus lagi, dan antara lain dalam bocor alus yang hari Sabtu itu, artinya si Cica muncul lagi, itu diangkat isu pengiriman kepala babi tersebut, dan mereka mengutarakannya dengan ketawa-ketawa. Dengan fun sekali ya. Fun sekali. Ya bahkan sebenarnya Cica, kan kita nggak bisa nutup-nutupi bahwa Cica sempat bilang bahwa mendingan kirim yang udah masak aja. Dan kalau bisa kupingnya jangan dipotong, karena kuping itu makanan yang paling enak. Kuping babi itu. Jadi tidak ada tuh kelihatan bahwa mereka tuh terancam oleh sesuatu. Kan? Ya. Pembohongan publik ya kan namanya. Saya nggak mau nuduh begitu. Yang ingin saya katakan adalah bahwa kalau saya diancam, ya, saya ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa paling tidak yang terlihat. Oh, orang tuh takut, orang tuh marah karena saya memberitakan sesuatu. Anda menyebut satu informasi RUU TNI, ya, enggak tuh. Hari Sabtu itu mereka membicarakan, sebetulnya di awal mereka membicarakan tentang kepala babi, tapi kemudian pembicaraan utamanya adalah mengenai Undang-Undang TNI. Dan sebetulnya menurut saya pembicaraan di podcast mereka tentang Undang-Undang TNI itu bagus. Mereka bisa nunjukin tuh di mana letak persoalannya, kenapa orang memprotes, dan bahwa sebetulnya sekarang ini sudah direvisi sehingga kekhawatiran tentang bahwa para panglima TNI akan berbisnis itu harus sudah hilang. Karena pasalnya udah hilang. Jadi poinnya bagus kan mereka. Mereka membicarakannya secara jujur yang soal Undang-Undang TNI. Nggak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan ya dalam hal pemberitaan Tempo mengenai Undang-Undang TNI. Jadi kalau ada orang bilang bahwa itu adalah ancaman supaya mereka tidak mengangkat isu TNI di Tempo, pertanyaannya kenapa? Dan siapa yang harus takut? Ya, nggak ada alasan untuk mengatakan bahwa untuk tiba pada kesimpulan kiriman kepala babi tersebut ada kaitannya dengan pemberitaan Undang-Undang TNI. Dan yang lain-lain pun tidak ada berita-berita apa yang menarik saat ini yang diangkat oleh Tempo, yang ya misalnya kalau saja Tempo mengangkat soal korupsi di tubuh pemerintahan gitu ya, itu mungkin, tapi kan nggak ada juga ya. Jadi ancaman-ancaman ini sangat tidak jelas, dan disitulah masuk kata psychological operations atau framing kalau Anda gunakan tadi. Jadi gini, ini adalah sebuah psychological psyops, ini kita sebut psyops, atau yang antara lain caranya dengan memframing itu adalah sebuah cara yang lazim dilakukan oleh orang-orang yang ngerti propaganda untuk membuat orang sekarang misalnya menganggap, percaya bahwa wah ini ada kekerasan, ada ancaman terhadap kebebasan ya oleh siapa? Oleh pemerintah. Ingat ya, di kasus pengiriman kepala babi itu tidak pernah sekalipun disebut kata pemerintah. Ya, dengan kata lain semua bilang ini bisa aja musuhnya Tempo. Ini bisa aja ada pengusaha yang terganggu karena kelakuan tidak pantasnya diangkat oleh Tempo. Atau bahkan yang paling kasar nih, ini bisa aja ada orang jatuh cinta sama Cica tapi ditolak sama Cica, jadi dia ngebalas dengan menyebut dengan itu. Dan kita nggak bisa bilang enggak, itu nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena si pengancamnya tidak pernah sedikit pun memberi bukti atau memberikan clue ya kenapa mereka mengirimkan
kepala babi tersebut. Jadi semua jawaban mungkin nih tentang kenapa itu dikirim, ya. Nah, sekarang kembali ke framing psychological operations itu, sehingga saya menduga, ya, ini ada pihak-pihak yang memang dengan sengaja mengirimkan kepala babi itu ke Tempo, ya, dengan harapan bahwa kesimpulannya nanti adalah ada tekanan penguasa terhadap Tempo. Ini adalah masa-masa di mana penguasa kembali mengancam siapapun yang berusaha bersuara kritis mengenai pemerintah. Dan sekarang sudah terjadi. Sekarang orang sudah merasa bahwa ini memang ancaman terhadap kebebasan pers, ya. Jadi tujuannya, saya duga, ini kan kita sama-sama menduga nih, Bud, ya. Orang bisa menduga bahwa itu betul-betul ancaman terhadap Tempo. Saya bisa menduga jangan-jangan, saya menggunakan kata saya sendiri juga punya banyak dugaan-dugaan ya, Bang betul, Ade, tentang kejadian itu, ya. Betul. Jangan-jangan memang ada kesengajaan agar di frame seolah-olah Tempo ini menjadi korban dari keorde baruan penguasa sekarang, Pak Prabowo dan macam-macam. Nah, dan berhasil. Sekarang sudah terbangun ketidakpercayaan terhadap, bukan ketidakpercayaan, kecurigaan bahwa Tempo sedang menjadi korban, ya. Nah, sekarang tapi kembali ke soal yang kita sedang bicarakan. Kok saya tiba-tiba lupa namanya? Kenapa kemudian ini disikapi oleh teman-teman yang paham dengan Tempo? Bukan. Nanti dulu yang kepala komunikasi kita siapa namanya? Hasan Nasbi. Saya bilang dulu soal Hasan Nasbi. Kok bisa lulus gitu ya? Ya, itu. Apa karena puasa? Dan usia saya udah tua ya. Maaf ya Bro Hasan. Jadi Hasan Nasbi ini taruhlah orang mengatakan, saya sendiri mengatakan kalau saya jadi pejabat publik, saya tidak akan melakukan itu. Ya, karena memang kesannya mereduksi, meminimalisasi, ya. Tapi menurut saya itu emang merefleksikan sikap dia yang cenderung menganggap kayak saya tadi, Allah ini cuman pura-pura ini, gitu ya. Iya. Sayangnya kemudian dia muncul dengan pernyataan yang sedemikian tajam lah ya dimasak aja. Tapi buat saya kalau di kalangan kita itu kan biasa sebenarnya kan, ya udah dimasak aja karena saya nggak percaya bahwa itu adalah sebuah ancaman. Itu bullshit lah, ancaman-ancaman kepada Tempo. Tempo tuh kalau mau ngancam Tempo tidak menggunakan kepala babi dong, ya. Samurai yang ditaruh. Samurai ada orang dipukulin misalnya kan. Samurai berdarah lah. Iya, atau ada kiriman, jangan. Itu baru ancaman. Itu ancaman beneran. Kalau kepala babi apanya ancaman? Makanya itu yang saya bilang Bang Ade, ini dibangun narasinya itu lebay. Iya. Nah, saya mau kembali dulu nih ke Hasan. Tuh udah benar namanya ya. Ya Hasan mungkin karena dia merasa Allah gitu ya. Ya dia jawab dengan cara yang sesantai itu. Itu kemudian digoreng lagi. Kalaupun dia jawab dengan cara yang sangat formal, misalnya saya sih menyarankan sebagai pejabat ya, jawabannya adalah ya ini serius, kita akan pelajari gitu ya. Kita minta agar semua pihak yang merasa terganggu oleh pemberitaan media tidak melakukan hal serupa, misalnya gitu ya. Kan tetap aja jawabannya adalah orang-orang akan meresponsnya dan mengatakan Allah itu apa sih namanya basa-basi lah dari pemerintah ya. Jadi nggak ada jawaban yang benar juga, walaupun yang kali ini jawabannya terlalu provokatif jadinya dan orang marah ya. Tapi Hasan ini adalah orang yang menurut saya memang sangat rasional dari dulu ya. Anda ingat saya pernah dikeroyok ya tahun 2022 ya. Saya akan bilang ke Tempo, yang saya alami jauh lebih parah dari Anda, gitu kan? Gitu ya, kira-kira gitu kan? Saya dipukuli sampai hampir mati. Betul. Kata hampir mati itu saya peroleh Dan dari... itu fakta. Itu fakta, karena dokternya bilang, kalau saja polisi tidak cukup cepat menolong Anda, karena saya bermenit-menit tuh ditendangi, dipukuli oleh lebih dari 10 orang, Anda tuh mungkin mati. Ya, jadi this is miracle, gitulah kata si dokternya. Nah, jadi ketika itu, kondisi saya tuh luar biasa parah. Dan ketika itu sebelum saya ngomong tentang Hasan, ada begitu banyak kelompok-kelompok tanda petik pro demokrasi
yang menganggap bahwa apa yang terjadi di sana itu kan di depan DPR pada tahun 2022 itu adalah upaya untuk mendistract perhatian orang terhadap ketika itu kan ada banyak protes, ada banyak ini masih zaman Jokowi nih. Saya sebagai pembela Jokowi dianggap mendistract perhatian dari, jadi bayangin saya udah para pendemo itu. Saya udah dipukulin, terus saya dianggap mendistract. Gimana caranya ya? Tapi itu ada ya tuduhan-tuduhan bahwa saya itu dengan sengaja melakukan itu. Dan banyak orang menganggap bahwa ya wajar lah Ade Armando mengalami itu karena dia pada dasarnya seorang yang terus-menerus membela Jokowi, DST. Jadi poin saya adalah di kelompok-kelompok, bahkan kelompok-kelompok pro demokrasi, respons macam itu lazim terjadi yang mereduksi, melemahkan, meminimalisasi kasus yang sebetulnya luar biasa berbahaya buat kebebasan berekspresi saya. Dan saya akan mengatakan bahwa kenapa ini saya kaitkan dengan kebebasan berekspresi, ya karena saya dipukuli akibat ekspresi saya mengenai agama kan. Nah, tapi yang saya ingin katakan dari cerita ini adalah Hasan Nasbi ketika itu di satu sisi dia mengatakan dia prihatin, tapi kedua dia memang mengatakan bahwa Ade Armando itu nggak perlu terlalu provokatif gitu loh. Jadi ketika itu dia bilang, ya Bang Ade itu ya juga jangan provokatif, ya, jangan malah nantangin gitu loh, ya. Poin saya apa? Sebetulnya waktu itu saya merasa bahwa bisa berasa seperti gini, kok lo justru seolah-olah ngebelain yang mukul-mukul itu sih dengan mengatakan itu, ya. Tapi apa yang dia sampaikan itu rasional, dia dingin aja. Dia bersimpati sama saya nggak terlalu kenal sama Bung Hasan ya. Jadi kami itu bukan dalam satu grup yang sama, walaupun sama-sama FISIP kan ya? Iya, junior kita. Junior kita. Ya. Tapi kami tidak pernah dalam satu grup. Nah, dia kemudian mengatakan itu, ya. Dan kata lain saya bilang bahwa respons dia respons yang rasional saja. Setelah dipikir-pikir lagi gitu ya, oh benar juga Hasan gitu ya. Ada benarnya, saya nggak setuju tapi ada benarnya. Dan adalah hak dia untuk mengatakan itu. Oke? Nah sekarang kembali ke kasus kepala babi ini, saya menduga ya, saya minta maaf nih Bung Hasan kalau saya salah ternyata. Kalau sebetulnya ini bukan tujuan Anda. Anda tuh ingin mengatakan there is nothing really serious about this. Kita tuh jangan takut, kita jangan merasa ini adalah sebuah ancaman yang ada di depan mata terhadap kita nih, kita semua sebagai orang-orang yang sama-sama membela dan mencintai demokrasi. Enggak kok, ini kita anggap santai aja lah. Ya udahlah dimasak aja lah itu, ya. Karena menurut saya dia menganggap ini tindakan yang sangat pengecut, ya. Tapi pada saat yang sama dia juga mungkin menduga seperti saya katakan. Ini orang yang melakukannya jangan-jangan bukan karena ingin mengancam Tempo, tapi karena ingin memframe, menciptakan sebuah kondisi psikologis di tengah masyarakat bahwa Indonesia ini sedang berada dalam kondisi tidak baik-baik saja karena sebuah media yang dianggap ikon dari kebebasan pers di Indonesia sedang diancam. Dan logika paling gampang untuk mengatakan, untuk menjawab pertanyaan siapa yang mengancam, nanti tuduhannya pada pemerintah, yang ternyata betul-betul terjadi. Jadi saya mau bilang bahwa ini jawaban Bung Hasan yang sangat rasional menurut saya, ya, bahwa itu perlu ke depan perlu dipertimbangkan kembali. Saya juga setuju, ya, bahwa ya Anda sangat rasional, tapi barangkali dipikirin dulu deh jawabannya apa, ya. Jawabannya itu harus lebih kayak kita bersimpati lah sama teman-teman yang memperoleh tekanan dari yang dipersoalkan kan adalah Bung Hasan kan pada saat sekarang ini adalah seorang pejabat publik. Betul. Itu persoalannya. Iya, itu persoalannya, tapi saya paham kenapa dia melakukannya, ya. Dan kita jangan kemudian menggunakan contoh itu atau menggunakan kasus jawabannya Bung Hasan sebagai bukti bahwa government memang betul-betul sedang mengancam kebebasan berpendapat, berekspresi, ya.
Bahkan saya menduga bahwa sebagian dari orang yang mengangkat ini memang sedang berusaha menyingkirkan Bung Hasan dari posisinya, ya. Karena dalam pandangan saya, ya terus terang, Bung Hasan ini adalah orang yang dipilih secara benar, secara baik oleh mungkin Pak Prabowo, ya, yang dipilih untuk menempati posisi kantor komunikasi presiden ini. Bahwa mungkin dia perlu mempertimbangkan redaksi-redaksi yang cocok buat kepentingan membela pemerintah, ya betul juga barangkali. Tapi kesalahan dia kali ini tuh, kalau itu disebut sebagai kesalahan, bukan kesalahan yang sedemikian buruk sehingga dia misalnya harus diganti atau disingkirkan. Tapi kembali ke isu semula lah, ya. Kita nggak bicara tentang nasibnya Bung Hasan ini. Yang mudah-mudahan dia sih tetap bertahan lah, ya, karena dia seorang komunikator yang baik, yang ya dia aslinya LSM gitu, ya, kemudian jadi biro research, sekarang jadi pejabat publik, ya. Mungkin ketiga posisi yang berbeda itu mensyaratkan cara berkomunikasi yang berbeda pula, kan. Tapi kembali ke tadi, menurut saya lebih penting bicara tentang apa yang terjadi dengan kepala babi ini. Saya merasa bahwa saya setuju dengan Anda ketika Anda mengatakan bahwa orang-orang yang sampai mengatakan bahwa sekarang terjadi berlangsung sebuah ancaman yang sangat serius terhadap kebebasan pers dan masyarakat 90% mendukungnya misalnya, itu adalah pernyataan-pernyataan yang lebay. Ya, korelasinya ada nggak sih menurut Adik? Nggak. Benarkah ada ancaman itu kita ya, gitu. sebagai pelaku media, ya kan? Pertama, ya kita mulai dari sana aja. Ya. Beri satu contoh di luar kepala babi, ya, bahwa government itu berusaha menghabisi kebebasan berekspresi di Indonesia. Nggak ada sama sekali. Saya berusaha membuka mata saya. Saya adalah orang yang misalnya kasus OCCRP kemarin, ya. Ingat kan kasus, buat penonton mudah-mudahan ingat tuh, yang kasus ada sebuah lembaga internasional yang bikin peliputan tentang siapa pemimpin korup di dunia ini, ya, yang kemudian saya lupa dimenangkan oleh Hafiz Assad kalau nggak salah, ya. Syria. Tapi ingat ketika itu muncul nama Jokowi, ya. Munculnya nama Jokowi itu terjadi karena si OCCRP ini meminta masyarakat dunia untuk mengajukan nama-nama sebagai calon dari orang yang pantas dipilih sebagai pemimpin paling korup, ya. Kayak yang dari Indonesia ada sebuah aksi kolektif tuh mengirimkan nama Jokowi. Kalau nggak salah dalam laporan OCCRP itu dikatakan jumlah orang yang mengatakan bahwa Jokowi adalah pemimpin korup tuh sekitar 5.000 orang, ya. Yang menurut saya tidak terlalu besar, ya, atau bahkan kecil dibandingkan Hafiz Assad yang mencapai angka kalau nggak salah 60.000 dan something, ya. Tapi kan ketika itu pemberitaannya digoreng, ya. Bahkan kalau nggak salah Tempo sendiri sampai pemberitaan terakhir masih mengatakan Jokowi masuk dalam kategori pemimpin terkorup menurut OCCRP, yang adalah bohong sama sekali, ya. Itu berulang-ulang disampaikan, media mengulang-ulangnya, tapi ada nggak sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan semacam membatasi, memblokir, nggak ada, sama sekali nggak ada. Teguran aja nggak ada. Kan kita yang masyarakat sipil yang harus mati-matian membela Jokowi dan pemerintah Indonesia, betul, ya. Jadi nggak ada tuh upaya untuk membatasi kebebasan berekspresi. Tapi memang ada kelompok-kelompok di Indonesia yang terus-menerus menurut saya membangun framing itu. Apa tujuannya? Menurut Bang Ade? Delegitimasi pemerintahan Prabowo dan Gibran. Kalau saja nggak ada nama Gibran di situ, mungkin kondisi tidak akan seburuk seperti sekarang. Tapi Prabowo dan Gibran itu harus dipatahkan. Dan bahkan Jokowi itu dianggap sebagai salah satu sumber masalah di pemerintahannya Prabowo. Dan itu pun harus dihabisi. Sampai sekarang, yang terakhir masih muncul nih soal ijazah S1 UGM-nya Jokowi yang kembali diungkit lagi dan kembali
harus orang dekan dari UGM bilang bahwa dia betul-betul datang dari Fakultas Kehutanan, pernah lulus tahun 85. Saya kasih contoh sederhana aja bagaimana after all these years isu itu masih muncul, ya. Tapi kembali ke tadi, sebagaimana Anda tanyakan, ada upaya yang sangat serius untuk terus-menerus mengatakan bahwa ini adalah sebuah rezim Jokowi dan sekarang Prabowo melanjutkan Jokowi, itu adalah sebuah rezim yang anti demokrasi, yang korup dan seterusnya. Bahwa tadi saya bilang ada OCCRP, kemudian ketika ternyata orang tadinya masih berharap bahwa Prabowo ini akan mengambil jarak dari Jokowi, tapi ternyata tidak terjadi. Yang dijadikan benchmarknya adalah sikap pemerintah terhadap kasus Hasto. Ternyata Hasto dilanjutkan, dan Hasto kemungkinan besar akan kena juga nih nantinya gitu ya. Maka orang marah lagi sama Prabowo. Muncul pula Undang-Undang TNI. Undang-Undang TNI dianggap mengembalikan Indonesia ke era Orde Baru. Itu diulang-ulang ya. Diglorifikasi, difabrikasi seterusnya. Bahkan setelah dijelaskan oleh Tempo sendiri yang mengatakan bahwa ternyata pasal-pasal yang bermasalah itu udah dicabut, udah dihapus. Tempo sendiri mengatakannya, bocor halus yang mengatakannya, dan toh mereka masih terus mengulang-ulang ini, sehingga rangkaian ini nggak bisa dibaca lepas konteks. Nah, ketika sekarang muncul pula Dewan Pers mengatakan bahwa Hasan Nasbi harus minta maaf, saya akan katakan Dewan Pers itu adalah sebuah lembaga pengawas pers yang gagal selama ini, ya, sudah gagal antara lain dalam sikapnya terhadap Tempo. Ya, mereka tidak berkata apa-apa tuh terhadap apa yang dilakukan Tempo selama ini. Kan kita harus tahu dong, misalnya gini, bocor halus itu Anda mungkin suka, penonton mungkin suka. Saya sendiri mengikuti secara terus-menerus apa yang mereka sampaikan di bocor halus, karena kadang mereka punya bahasan yang penting, kadang mereka punya data-data yang penting yang tidak bisa kita peroleh kalau kita bukan berada di kerja jurnalistiknya Tempo. Tapi itu kadang, saya harus tekankan kata kadang. Kadang yang lain atau sering juga yang dilakukan adalah mengutip narasumber-narasumber yang apa namanya anonim ya, yang tidak bisa disebut namanya dan tidak bisa diverifikasi. Dan mereka mengatakan bahwa iya, kita baru aja dengar bahwa katanya sih gitu ya, menurut orang PDIP atau menurut sumber kami, di kementerian, ini sebenarnya begini, Gibran tuh begini, Jokowi tuh begitu, Prabowo tuh begini, begitu, tapi nggak ada verifikasinya. Dan kita harus ragukan dalam beberapa hal itu kebenarannya. Menurut saya, Dewan Pers itu harus menjadi pihak yang paling aktif mengatakan kepada Tempo, you are not supposed to do that. Anda harus bisa membuktikan kepada kami bahwa cerita si narasumber-narasumber Anda itu adalah narasumber yang betul-betul bisa dipercaya. Anda nggak bisa hanya mengandalkan apa kata si narasumber, tapi Anda nggak punya bukti lain. Kalau Anda punya narasumber, Anda punya bukti lain, dan bukti itu kalau bisa jangan cuma satu, tapi satu atau dua atau segala macam. Barulah Anda boleh berani untuk mengungkapkannya kepada publik, ya. Tapi kalau cuman seperti yang dilakukan bocor halus selama ini kan, isinya bisa dari ujung ke ujung selama misalnya 40 menit gitu ya. Itu cuman katanya, dan kemudian katanya itu bisa diterima, kemudian mereka anggap sebagai sebuah kebenaran, sesuatu yang bisa dianggap sebagai fakta sesungguhnya. Dewan Pers menurut saya harus menjadi pihak yang paling depan untuk mengatakan bahwa Tempo salah dalam hal ini. Jadi bisa kita tarik sebuah kesimpulan, Dewan Pers juga lebay jadinya. Dewan Pers jadinya lebay. Begitu pertama-tama cuman karena pernyataan bahwa sebaiknya digoreng aja itu. Ya bayangkan, Hasan Nasbi harus minta maaf. Menurut saya yang lebih serius tuh, Tempo harus minta maaf atas praktek jurnalistik yang dia lakukan selama ini. Dan banyak sekali loh catatannya itu. Banyak sekali. Kalau kita, kenapa Dewan Pers juga tidak menuntut Tempo untuk meminta maaf juga kepada pihak-pihak yang telah dirugikan, ya Kak? Atas disinformasi yang dilakukan oleh Tempo. Menurut saya karena mereka menjadi satu sekutu,
Ya itu satu geng tuh ya semua itu. Ya Anda harus tahu dong siapa yang dipilih menjadi anggota Dewan Pers. Kan harus datang dari memang organisasi media sendiri. Nah, jadi ada kombinasi kalau nggak salah dari perusahaan, dari media, dari masyarakat sipil kan. Ya. Tapi selama ini coba aja kita lihat orang-orang yang duduk di sana. Iya. Ya. Saya nggak nuduh apa-apa ya terhadap Tempo atau Dewan Pers. Tapi saya mau bilang Dewan Pers itu gagal sudah menjadi sebuah lembaga yang mengawasi, ya. Kayak di Inggris itu kan namanya Press Council. Nah, Press Council itu diisi oleh orang-orang senior. Dan ketika teman-teman medianya melakukan kesalahan, dia tanpa merasa ragu kemudian mengingatkan nggak boleh gitu kerja jurnalistiknya, ya. Dan sekarang di Indonesia ada begitu banyak karya jurnalistik sampah nih, yang mengarang, yang hoax, dan itu dibiarkan oleh Dewan Pers. Yeah. Tidak sedikit pun mereka bersuara secara serius. Mungkin adalah ketika diundang ke sebuah seminar, dia ngomong memang ini tidak baiknya nggak begitu. Cuman Anda tuh emang harus kerja keras dong, mengingatkan media-media yang ada ini. Setiap hari kita baca kok. Ya saya kan orang komunikasi, jadi saya bisa tahu nih, ini melanggar etik, ini melanggar etik, ini melanggar etik. Nah itu tidak pernah diingatkan oleh Dewan Pers. Jadi menurut saya janganlah sekarang Dewan Pers menjadi lebay sok untuk mengatakan bahwa Hasan Nazmi harus minta maaf. Seolah-olah Dewan Pers ingin menjadi hero ya kan? Bisa seorang pahlawan. Iya, tapi jadi di mata teman-teman media mainstream ini, di mata teman-temannya sendiri, teman-temannya sendiri, bukan di mata publik. Nah, saya juga sepakat tadi dengan penjelasan Bang Ade bahwa kalau ditarik mata rantai kelompok-kelompok ini, ya kan, ini nggak jauh dari residu pilpres juga, Bang Ade, gitu loh. Sampai sekarang. Ya, jadi kalau kita lihat teman-teman media yang bereaksi dan mendukung Tempo bahwa ini adalah intimidasi, kalau kita tarik garisnya ke mereka ke belakang ketika 2024 kemarin, mereka memang kubu 16% dan 24% gitu loh. Nah, ini seolah-olah mendapat sebuah mainan ya untuk kemudian istilah Bang Ade tadi melakukan proses delegitimasi kepada pemerintah yang sedang berjalan gitu loh. Untungnya barangkali kubu kayak PKS sekarang kan udah gabung kan, jadi dia nggak ikut-ikutan nih. Tapi yang sisanya nih, ya saya minta maaf ya sama teman-teman, tapi saya nggak bisa terlalu percaya sama gerakan ini, dan ini yang barangkali sudah ditengarai, udah diduga nih oleh si pengirim kepala babi ini. Dia betul-betul bisa membayangkan begitu ini diangkat, ya, beredarlah narasi-narasi bahwa ini adalah sebuah ancaman terhadap kebebasan pers. Celakanya, harus saya gunakan istilah celakanya, Bung Hasan ngomong begitu, tambah lagi nih untuk menyiram dengan minyak panasnya ini ya. Jadi itu kayak bergelombang. Saya nggak makan itu, dan saya berharap publik juga nggak perlu percaya sama itu semua. Nggak ada ancaman terhadap kebebasan pers saat ini. Ya mungkin Anda bisa bilang, ya tapi ada seorang wartawan ditangkap di mana, dan iya ada, mungkin nggak 100% aman. Saya harus katakan bahwa ya ada tentu saja ancaman di sana sini ya. Tapi kalau Anda ingin kalau orang mengatakan bahwa saat ini pemerintah kita nih sebetulnya sedang menjalani kembali era Orde Baru dengan menindas kebebasan pers, itu tidak terjadi menurut saya. Nah, atas kesimpulan Bang Ade tadi tentang Dewan Pers yang lebay ya, yang juga tidak fair ya kan, apakah Hasan Nazmi harus mendengarkan itu? Enggak. Apa desakan dari Dewan Pers itu diabaikan aja? Kalau menurut saya, diabaikan saja. Abaikan saja. Iya. Abaikan saja. Ya mungkin ke depan dijaga lagi, hati-hati nih. Kita tidak mendukung Hasan karena dengan statement masak saja, tetapi ketika itu dikaitkan dengan mendesak Hasan Nazmi sebagai kepala PCO untuk minta maaf, ini sangat yang tidak nyambung gitu loh. Karena kalau itu dia lakukan, ini menjadi, kita kembali ke konteks yang Anda bilang sebagai ada hubungan panjang nih satu sama lain ya, yang berantai gitu ya. Anda kemakan tuh di situ. Tapi kalau pemerintah, even menurut saya jangan sampai ada orang-orang pemerintah yang lain seperti menyalahkan Bung Hasan juga ya. Ini harus kompak bahwa ini adalah sebuah masa di mana pemerintah Prabowo sedang diancam nih, sedang dijadikan bahan permainan ya. Jangan pernah kemakan dengan... Ada yang berkomen seperti itu Bang Ade, wamen tenaga kerja tuh aktivis
LSM Noel ya kan. Kenapa? Dia bilang Dia apa? bilang ini ancaman demokrasi. Jadi Enggak, yang intimidasi. mananya? Kepala babi ini. Ya, Kak, Dia kan pernah itu- berkomentar di salah satu enggak, kalau TV. pengiriman kepala babi itu boleh dong dikatakan sebagai ancaman terhadap demokrasi, boleh. Ya. Yang saya persoalkan tadi adalah soal pernyataannya Bung Hasan Nasbi. Itu yang harus dibaca dengan fair dong, dengan adil dong. Karena Bung Hasan dan barangkali pemerintah memang tidak percaya bahwa ini adalah sebuah ancaman yang serius, ya, yang justru dia menganggap ini, saya duga ya, dia menganggap ini adalah sebagai bagian dari upaya orkestrasi tertentu untuk membangun psychological operations agar orang melihat ada sebuah ancaman yang sangat luar biasa bagi demokrasi di Indonesia. Itu yang harus kita katakan. Nggak bisa dong Anda menyalahkan pemerintah kalau mereka bersikap seperti itu. Tapi kalau ada anggota-anggota pemerintah ngomong seperti itu, ya boleh-boleh aja lah. Seperti saya katakan, saya sih merasa bahwa ini memang ancaman ya. Tapi kita harus adil. Kalau menurut saya ancaman dalam level persepsi masih Bang Iya. Ade. Karena menurut undang-undang pers ya kan, yang disebut mengganggu pekerjaan pers itu adalah ketika ada pihak-pihak ya yang kemudian menghalang-halangi petugas pers atau wartawan dalam melakukan tugasnya. Iya, betul. Itu baru ancaman gitu Iya. loh. Apakah dengan menaruh atau mengirim kepala babi, mengirim tikus Iya. yang tidak ada message apa-apa? Apakah itu mengganggu Iya. pekerjaan atau pekerjaan awak Tempo dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya? Iya. Nggak ada Nggak gitu loh. Anggaplah misalnya, Nggak, iya. tiba-tiba sore ini di kantor Cokro TV atau di kantor Unpacking ada juga seperti itu. Kita nggak akan terganggu. Iya. Tapi kalau misalnya dikirim simbol-simbol yang sifatnya memang mengintimidasi kepada fisik kita, jiwa kita, itu bisa dikatakan ancaman gitu loh, Iya. Bang Ade. Bahkan itu pun saya sedang berpikir-pikir kalau kita diancam secara fisik tapi kita nggak tahu, lu ngancam apa sih? Gue nggak boleh ngeritik siapa, ya nggak bisa dibilang ancaman dong, ya. Nggak, saya mau bilang saya ngerti dengan logika Anda dan dari tadi saya udah juga menunjukkan bahwa sebelah to some extent untuk derajat tertentu saya menganggap bahwa ini emang lebay. Cuman kalau Wamen sampai ngomong begitu dan dia kan juga LSM lah ya. Ya udah berarti kan nggak pantas juga dong, ya kan? Kalau Iya, iya. bicara desakan Dewan Pers itu kan seorang pejabat publik kan Iya. harusnya omongnya terukur. Apakah Noe sebagai juga wakil menteri, jadi runut dari logika kenapa muncul ini ancaman demokrasi? Karena ini ancaman kebebasan berpendapat, ya kan? Ancaman kepada media. Artinya media sebagai salah satu pilar demokrasi sebagai ancaman demokrasi. Mana mungkin menarik sebuah sintesa seperti itu, Iya. sintesis seperti itu kan aneh Enggak, gitu loh. pertanyaan saya tadi Noel tuh ngomongnya dalam konteks apa? Kepala babi ini. Ya, hanya kepala babi kan, tidak terkait sama apa yang dikatakan oleh Hasan Oh, kan. bukan. Iya, iya. Iya. Nah, saya jadi merasa bahwa ya sudahlah kalau itu gitu kan. Tapi memang ini adalah sebuah upaya terorkestrasi dalam dugaan saya. Kenapa saya harus mengatakan dugaan saya? Terorkestrasi untuk suatu tujuan mendelegitimasi itu. Tuh, itu dugaan. Apa tujuan mereka? Apa target Ya. mereka, Bang Ade? Kalau Ya, memang saya politik kira- dong berarti. Iya, artinya kan ini kenapa saya bisa tiba pada sebuah kesimpulan semacam itu? Karena ada rangkaian hal lain yang memang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mendelegitimasi pemerintahan. Ini contohnya Undang-Undang TNI tadi. Ternyata Undang-Undang TNI-nya tidak anti demokrasi. Ini diulang-ulang terus, ya. Kan pasti ada pihak yang secara sengaja nih. Ada nggak pihak yang secara sengaja misalnya mengorkestrasi gerakan masyarakat, Iya. menyerbu DPR? Ya, kita kan berada di sana dulu. Dan kita harus akui, kata siapa 98 nggak ada yang biayain kita? Iya nggak? Betul. Kan udah kita sepakat itu kan. Sehingga kalau Saya malah pada saat peristiwa 98 itu ada di DPR sana, Bang Ade. Saya melihat sekali ada pengerahan massa dan itu memang dibayar memang gitu loh. dibayar. Tapi untungnya untuk tujuan menjatuhkan Soeharto Iya. kan ya. Nah sekarang mungkin nggak hal yang serupa terjadi? Ya sangat mungkin. Kenapa kita harus berpura-pura? Memang sangat mungkin ini semua terorkestrasi. Tujuannya adalah terus menerus dan bahkan terus menerus agar misalnya Hastonya bebas gitu misalnya. Ini kan semua spekulasi, ya nggak? Iya, Bon? iya, iya. Ya, karena semua serba tidak jelas. Pengiriman babi itu nggak jelas, siapa yang ngirim, tujuan kan kita misalnya debat nih,
itu sebenarnya ditujukan kepada Cica atau kepada Tempo ya? Nggak tahu. Oh, nggak ada penegasannya kepada siapa ini? Iya. Apa tujuannya apa? Ya, sehingga hal yang paling tolol pun, spekulasi paling tolol pun bisa kita lontarkan. Cak, lo sebelum ini pernah nolak cowok nggak beberapa waktu ini? Kan misal begitu kan? Bisa. Atau lo berselingkuh sama cowok lain nggak? Sehingga mungkin yang ngirim itu adalah si pacarnya kan, kayak Ridwan Kamil sekarang gitu kan? Artinya siapa si pacarnya, si pacar dari pacarnya Cica marah misalnya gitu. Itu kan spekulasi paling tolol. Tapi kalau Anda tanya, mungkin nggak itu terjadi? Jawabannya adalah mungkin. Nah, spekulasi yang lain adalah bahwa ini adalah upaya untuk mendelegitimasi pemerintah. Tapi sekarang saya bisa punya yang mendelegitimasi pemerintah itu, kita punya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa memang ada upaya terus-menerus untuk menggerus pemerintah. Dan ketika saya mengatakan pemerintah, itu bisa aja Prabowo dan Jokowi, Prabowo dan Gibran, terus-menerus. Anda buka medsos dengan segera, kalau Anda adalah seorang peneliti, Anda buka medsos, Anda buka media massa, Anda akan menemukan contoh-contoh itu secara sangat mudah, ya. Jadi, saya minta maaf kembali, ya, kalau akhirnya banyak orang tidak percaya bahwa pengiriman kepala babi dan seterusnya itu adalah upaya, adalah cerminan dari matinya demokrasi di Indonesia atau matinya kebebasan berekspresi di Indonesia, saya sama sekali nggak percaya. Saya menganggap itu adalah sebuah upaya untuk membangun persepsi kita bersama, Percis, bahwa ini government-nya ini bangsat nih, udah mengembalikan TNI, Betul. sekarang membungkam demokrasi, kesimpulan akhirnya kembali ke era Orde Baru. Ya, saya akan bilang, ya sorry itu saya sih nggak percaya. Dan memang itu sangat jelas kita lihat Bang Ade, bahwa memang ada semacam rancangan atau desain dari kawan-kawan yang dari kelompok sebelah itu untuk selalu mengarahkan ke situ. Ujung-ujungnya adalah ini proses delegitimasi itu sendiri. Tetapi yang tidak bisa kita pungkiri adalah mereka selalu membangun sebuah kesimpulan, seolah-olah pendapat mereka ini adalah mewakili keseluruhan publik, ya, mencoba terus menggiring opini, ya, seperti itu dalam setiap mereka muncul, apakah di podcast, apakah atau di televisi gitu ya. Nah, padahal kita sebagai orang yang bermain juga di media, tapi di saluran podcast di kanal YouTube ini sebenarnya kita kemudian punya kesimpulan bahwa misalnya kayak Cokro, kayak Unpacking, kayak Total Politik misalnya, atau kayak Akbar Faisal, kita boleh sebut nama lagi kayak Abraham sama ya kan, FNN-nya Rocky Gerung, sekarang ada ya kan, ada EF. Nah, kalau kita melihat masing-masing dari podcast, termasuk juga Ruang Konsensus, Unpacking Indonesia, itu punya kolam penonton sendiri. Yang nggak bisa untuk kita ganggu. Misalnya begini, anggaplah misalnya Ruang Konsensus, kolam penonton Ruang Konsensus dan Unpacking Indonesia ini adalah basisnya adalah basis 58% gitu loh. Jadi ketika kami mencoba iseng Bang Ade, kita mengambil narasumber yang kita tahu dia pasti akan menyerang Prabowo atau menyerang Jokowi, kita dimarahin dalam kolom komentar, dan mereka malah mengancam kalau masih orang ini diundang kita akan unsubscribe dan seterusnya. Dan itu juga terjadi di media-media yang memang pro kepada yang kubu sebelah, yang tidak yang kalah gitu. Tapi saya mau komentar dalam hal ini. Dalam hal ini saya harus kembali menjadi seorang orang yang belajar komunikasi dan merasa bahwa menjadi sangat penting dimanapun kita berada nih Bud, kita harus independen, kita harus objektif, kita tidak boleh tidak adil, kita harus adil, kita harus akurat, kita harus benar. Ya, dalam hal ini saya ingin mengatakan bahwa terlepas dari soal 58 lawan 3 berapa? 58-24-16 kan 58-24-16. Kok lupa? Udah banyak yang saya lupa. Tadi nama Hasan Hasbi aja saya lupa. Faktor umur ya ternyata soal umur ya. Oke, jangan saya lupa namanya siapa tadi. Ini kita lagi ngomong di Unpacking atau lagi di mana gitu. Nah, saya mau bilang gini, kita harus berusaha melayani semua pihak dan menyampaikan kepada mereka soal kebenaran, ya. Mungkin nggak
pandangan saya tadi salah? Mungkin. Tapi Anda harus bisa membuktikan bahwa saya salah. Misalnya tadi, kan saya punya pertanyaan besar begini, Bud. Yang pertama, babi itu dikirim oleh orang. Dan menurut cerita menurut apa yang ditulis Tempo, itu datang dibawa oleh seseorang yang seolah-olah ya itu datang dari jasa pengiriman tertentu. Saya nggak tahu apakah apa sih ya ada kurirnya lah. Ya. Nah, Tempo ada dong CCTV menangkap siapa yang datang. Betul. Begitu juga di lingkungan sekitar outdoor dari Tempo itu kan juga ada CCTV, kan bisa dipantau semuanya. Dan yang paling gampang ya orang datang, orang masuk, siapa, ngasih, jam berapa, kan ada videonya. Betul. Ya mungkin orang itu pakai masker, tapi ada videonya, oke? Dan orang itu pasti kan bagian resepsionis nanya dong, dari mana, siapa, tulis kan? Bisa di tracking sebenarnya semuanya. Kenapa itu nggak diungkapkan? Harusnya Tempo menjadi pihak yang kita punya nih ya sebuah rekaman video siapa orang itu, tapi memang sulit untuk diidentifikasi oleh kami sendiri karena mereka menggunakan masker. Tapi tampangnya ini, biar orang melihat. Kan kalau Anda nih Bud pakai masker, biar gimana pun kayak saya kan bilang, kayak itu si Budi deh yang bawa kepala babi itu. Masalahnya mungkin begini Bang Ade, apakah paket yang di dalamnya ada kepala babi itu ditaruh saja begitu oleh orang tak dikenal atau memang lewat paket pengiriman? Kalau menurut pemberitaan ekspedisi. Nah, kalau ekspedisi kan bisa di tracking. Yang dilempar tuh yang dua, tikus. Oh, yang tikus. Tikus dilempar dari luar. Ya. Itu pun ada pertanyaan, itu nggak ada juga rekamannya ya, ketika itu dilempar. Tapi yang paling jelas tuh yang datang itu ekspedisi, seolah-olah ekspedisi. Ya, taruhlah dia bohong kan, ya pasti bohong lah kalau emang dari ekspedisi. Kalau nggak ekspedisi tinggal ditanya kan, lacak. Kemarin Anda ngirim apa, siapa, bla bla bla. Ini taruhlah ini adalah sebuah penipuan gitu ya, bukan dari si ekspedisi itu, bukan dari Tokopedia gitu kan. Tapi kan bisa direkam si Gojeknya itu, yang bawa itu. Atau bahkan kalau Gojek bisa dilacak lagi, Gojek yang mana nih kan? Ya, poin saya ada hal-hal yang sebetulnya bisa diungkapkan oleh Tempo kepada publik untuk menunjukkan bahwa gini loh prosedur terornya ini, ya. Dan sekarang marilah kita mencari tahu siapa pelakunya. Jadi menurut saya menjadi penting memang polisi itu mempelajari gimana nih kalau betul dikejar gitu ya, siapa yang melakukannya. Ya, kalau itu nggak terjadi, kalau komentar teman-teman begini Bang Ade, selama ini kan Tempo itu kan selalu mengklaim bahwa mereka adalah jagoannya investigasi, kan begitu ya? Iya. Kenapa ketika kasus itu terjadi kepada dirinya, ya kan sebelum dia melaporkan kepada pihak kepolisian, mereka lakukan investigasi, katanya hebat. Buktikan dong Anda hebat. Kan gitu loh. Baru data-data hasil investigasi Anda sampaikan ke Polri. Dan setelah Anda mengatakan itu, saya bilang ke penonton, kalau Tempo bisa melakukannya, kita semua akan respect kok. Betul. Dan kita akan bilang, yes, you are good dalam hal ini. Kalian tuh betul-betul memang berusaha mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi dan kita dukung. Saya akan cabut nih semua dugaan bahwa ini framing segala macam, dan saya rasa sebaiknya nanti kita bikin acara semacam ini lagi. Kalau ternyata memang benar itu adalah Tempo bisa membongkarnya, dan kemudian kita bisa mengatakan bahwa kalau gitu Tempo emang keren, ya. Saya jujur nih, ya. Tapi kalau sekarang tanpa itu, masing-masing kita hanya bisa berspekulasi. Dan kalau kita hanya bisa berspekulasi, semua teori akan muncul. Iya. Jadi janganlah sekarang juga teman-teman langsung tiba pada kesimpulan bahwa wah pemerintahnya ini anti kebebasan berekspresi, kebebasan bicara. Nggak ada indikasinya bahwa mereka itu. Betul. Gini Bud, ya kita lah berdua paling gampang. Kita tuh nggak dapat apa-apa dari pemerintah, sumpah. Kita tuh nggak dapat apa-apa. Kita bukan orang bayaran. Kita bukan buzzer. Kalau buzzer kan dibayar dong ya. Ini kan juga nggak dibayar. Kita ya warga sipil aja yang mengatakan. Dan kita membela dulu Jokowi ya sekarang Prabowo. Jadi kalau kami salah, ya ini juga bukan mewakili siapa-siapa ya, mewakili kami sendiri. Gitu loh. Iya.
Dan saya pikir juga kalau kemudian Tempo itu merasa dia itu memang ahli, ya kan, spesialis sebagai investigasi, lakukan seperti yang tadi saya sampaikan Bang Ade. Yang fakta yang kita lihat kok jadi cengeng, istilahnya koboi cengeng nih Tempo ini, ya kan? Janganlah. Meraung-raung kemudian minta help me somebody, kan gitu loh. Iya. Nah, iya kan? Nah, kemudian baru lapor polisi, sudah lapor ke Barreskrim dan tapi belum ada follow up. Ya anak cengeng sekali gitu loh. Iya kan? Emang gampang polisi? Gampang. Kemarin kalian bilang mereka parcok, partai coklat, ya kan? Sekarang help me polisi, kan gitu loh. Lucu kan? Nah, kemudian juga yang nggak bisa juga. Ini sorry ya Tempo ya. Kita harus luruskan cara-cara membangun propaganda atau membuat narasi-narasi ini mengatasnamakan publik mendukung, publik setuju bahwa ini adalah mengancam kebebasan pers. Kita hanya bukannya kita tidak mendukung gitu loh. Ketika memang kita sebagai pelaku media juga Bang Ade, kita kan juga pasti akan melihat indikator-indikator apa yang membuat kita terancam atau terganggu, kan nggak ada. Dan semuanya juga nggak ada gitu loh. Kenapa kemarin gara-gara kasus kepala babi ini seolah-olah kelompok yang Tempo ini, ya kan, dengan sejumlah media-media mainstream itu, ya kan, dan sejumlah juga media sosial media termasuk podcast mereka membangun narasi yang sama, ya kan. Nah, jadi kelihatan memang di balik ini ternyata kita bisa tetap ujungnya politik. Tetap ujungnya residu dari pilpres kemarin, gitulah. Dan ini juga pelajaran bagi penonton kita, Bang Ade, baik penonton di Unpacking maupun penonton di Cokro TV, bahwa memang nggak bisa lah masyarakat atau publik digiring ya dengan mudah dengan framing-framing murahan seperti ini tentang demokrasi, tentang ancaman, apalagi mendelegitimasi, ya kan, pemerintahan yang sah. Saya yakin Bang Ade selaku Pemret Cokro TV, ya kan, tidak melakukan dukungan yang gelap mata istilahnya kepada pemerintah. Iya kan? Kita tetap kritis kepada pemerintah, ya kan? Misalnya Ruang Konsensus Unpacking Indonesia sering melakukan kritik kepada kebijakan-kebijakan pemerintah, tetapi kita menyampaikannya dengan data, dengan objektif, bukan melakukan disinformasi, apalagi dengan membangun istilahnya ujaran kebencian, menyindir dan seterusnya. Ini yang harus kita lakukan sebagai pelaku media mestinya, bukan gitu Bang Ade? Setuju dan ya kita berharap aja ya penonton-penonton yang ada nih juga bisa menularkan cara memandang dengan objektif. Gunakan akal sehat aja deh. Gunakan akal sehat ya. Jadi logika Ade Armando. Siap. Terima kasih Bang Ade, dan rasanya memang dengan diskusi kita ini yang ingin saya ingin dapatkan sebuah penegasan adalah tidak serta-merta loh bahwa Dewan Pers itu seolah-olah harus diikuti oleh media, kan gitu. Apalagi kita media podcast, ya kan gitu. Kita juga istilahnya makannya nggak dari sini, kan gitu loh. Kita hanya sebagian dari civil society ya yang ingin membalancing informasi yang ada di publik gitu loh. Kalau misalnya teman-teman bisa melakukan itu lewat sosial media berupa kayak Facebook, Instagram, kita bisa lewat YouTube. Tapi kan tujuannya sama. Iya kan? Nah, dengan demikian mari kita sama-sama ya mencerdaskan publik ya dengan berangkat dari fakta, logika dan kebenaran itu sendiri. Ya, bukan pada akhirnya yang terpenting adalah prinsip awal utama dari jurnalistik adalah sampaikan kebenaran. Terima kasih Bang Ade Armando. Terima kasih. Penonton Ruang Konsensus, sampaikanlah kebenaran. Itulah tugas media. Apalagi kita yang ada di kanal YouTube, ya kan. Kita bukan media yang resmi, punya wartawan, punya redaktur, enggak ya. Kita hanya orang-orang yang sudah lama di media dan yang merasa ada tanggung jawab sosial kita, tanggung jawab profesi kita, bahwa kita harus membalancing informasi yang beredar di publik. Karena memang saat ini begitu telanjangnya publik dari level atas sampai level bawah untuk mendapatkan informasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah setiap orang punya filter yang sama, ya kan, dalam menyaring informasi yang bertebaran ini. Nah, kehadiran media-media seperti Cokro TV, seperti Unpacking Indonesia dan seterusnya yang berpikiran positif itu adalah gunanya untuk membalancing informasi yang sehat.
Kira-kira demikian supaya ini menjadi semacam pelajaran buat kita dan kita tetap kritis kepada informasi-informasi yang memang menyesatkan. Ya. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.